Confirm. Confirmed. Clear. Go to green. Jenius, ahli bela diri, jago menembak, dan sangat ahli dalam membuat strategi. Di mana film kali ini Bang Ur akan membahas film sniper terbaru yang lagi dan lagi bertemakan pembunuh bayaran. Karena bagaimana jadinya jika seorang agen sniper yang dari kecil dilatih menjadi pembunuh tiba-tiba tobat dan pensiun ingin menjalani hidup sebagai warga biasa. Hingga di saat pensiun itulah sang atasan yang tidak terima akan keputusan yang diambil oleh mantan agen pun mulai mengirim pembunuh junior yang langsung bebeledagan mengincar dan membunuhnya. Dan yang paling menarik adalah di mana muka si pembunuh sangat mirip dengan muka si mantan agen. Yang bukan hanya mirip di muka saja, ternyata kemampuan cara bertarung, cara dia menembak, cara membuat taktik pun bisa sama persis seperti kemampuan si mantan agen tersebut. Loh, kok bisa sama gitu Bang Ur? Daripada kalian penasaran, mending kita langsung gas ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada seorang agen pembunuh bernama Henry, di mana dia terlihat sedang santuy di atas bukit dengan menunggu datangnya sebuah kereta yang dinaiki oleh seseorang, di mana dengan bantuan dari rekannya yang memantau pergerakan target di dalam kereta, Henry kemudian mulai bersiap ancang-ancang mengeluarkan sniper dan membidik ke arah kereta yang akan melintas di daerah tersebut. Dan ketika kereta akan masuk ke arah terowongan, dia berhasil membunuh target dengan keahlian di atas manusia normal. Dengan timing yang pas, nyaris mustahil dilakukan oleh sniper abal-abal, namun Henry dapat mengeksekusi target dari jarak tembak 2 km yang sangat di luar naila untuk dilakukan. Dan setelah selesai, si rekan yang tadi memantau target di atas kereta pun datang, di mana dia blak-blakan kagum dengan kemampuan Henry dan berharap mau mengajarinya cara menembak seperti itu. All them studs. You ring them up. Tiba di rumah, Henry yang sedang santuy sembari membakar berkas-berkas tentang informasi target, tidak lama kemudian datang atasannya bernama Asur untuk memberikan selamat atas keberhasilan Henry menjalankan misi. Yang ketika sedang berbincang itulah, siapa sangka si atasan langsung dibuat terkejut ketika mendengar keputusan Henry yang ingin mengundurkan diri sebagai seorang agen pembunuh, dikarenakan dia lelah dan terus dihantui oleh rasa bersalah atas pembunuhan kepada 72 orang yang telah ditembak mati oleh pria tersebut. If I'm 6 inches off, I just want some peace. Di beberapa hari kemudian, Henry pergi ke sebuah dermaga dan menyewa perahu kecil untuk melepaskan kapusing yang dirasakannya. Hingga di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Denny, di mana Denny merupakan seorang penjaga rental perahu yang membuat Henry sempat kelepak-kelepak melihat kecantikannya. 2346. Selesai mengurus administrasi, Henry segera pergi ke tengah laut yang ternyata sudah ditunggu oleh teman lamanya bernama Jack yang merupakan seorang agen di AI. Hingga di sana, Jack langsung curhat belak-belakan tentang dia yang dijebak oleh atasannya di saat melakukan misi pembunuhan pada kemarin malam. Bahkan Jack menjelaskan jika di setiap data dari target yang akan dieksekusi telah dirubah oleh para atasan, yang contohnya target adalah orang baik, maka informasinya akan dirubah seakan-akan dia adalah teroris berbahaya. Maka dari itu, Jack meminta kepada Henry agar tetap selalu waspada kepada orang-orang di kesatuan DAI yang bisa saja dirinya pun akan bernasib sama seperti Jack. Apalagi sekarang Henry telah mengundurkan diri sebagai pembunuh bayaran, di mana untuk menghilangkan semua misi yang telah dilakukan oleh Henry, kemungkinan para petinggi akan mengincar dan membunuhnya.
Tepat setelah mereka berpisah, Jack lanjut menjelaskan jika suatu saat para agen mengincarnya, dia harus menemui seorang agen mata-mata bernama Yuri yang akan memberikan informasi penting tentang kebusukan organisasi tersebut, yang di saat bersamaan ternyata percakapan mereka telah dilacak oleh antek-antek DEI, yang karena hal itu mereka akan membunuh setiap orang yang berhubungan juga terkait tentang rahasia perusahaan. Di dalam perjalanan pulang, Henry tidak sengaja menemukan sebuah alat pelacak di perahunya, dan oleh sebab itu dia langsung belak-belakan kepada Danny dan mengira jika Danny adalah antek-antek dari agen DEI. Akan tetapi Danny dengan segala bacotannya mengelak dan meyakinkan Henry jika dia hanya seorang pekerja biasa yang baru kali ini menggantikan rekannya yang sakit bisulan. Dikarenakan tak ingin memperpanjang masalah, Danny meminta maaf atas tuduhannya dan belak-belakan mengajak Danny makan malam sebagai bentuk permintaan maaf. Beh, modus anjay, bilang aja langsung intinya bang. Sore harinya mereka bertemu di salah satu restoran di mana Henry memberikan sepucuk bunga dan secari kertas yang berisi informasi tentang Danny yang ternyata adalah anggota DEI. Dikarenakan kaget seperti itu, Danny yang tidak dapat mengelak lagi akhirnya mengakui bahwa dia benar adalah seorang anggota DEI. Namun bukannya marah atau langsung adu bacot, Henry malah tidak mempermasalahkan hal tersebut dan terlihat cuek seakan-akan tidak peduli jika identitasnya terbongkar. Bahkan di sana mereka melanjutkan kencan dengan saling curhat tentang satu sama lain. Henry, why are you retiring? Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Jack yang ketika sedang santuy di kapal pesiar, datang pasukan DEI yang langsung menyerang dan membuang jasadnya ke laut. Bersamaan dengan itu, terlihat Henry yang baru terbangun dari mimpi buruknya, dan tidak lama kemudian dia mendengar sebuah alarm ponsel yang menandakan jika tempat tinggalnya telah dimasuki oleh seseorang, sehingga dengan gercep dia segera menghubungi salah satu rekannya bernama Ucok dengan meminta si rekan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana hal itu sudah sangat terlambat dikarenakan anggota DEI telah membunuhnya. Melihat kematian Ucok, Henry ngamuk seperti kesetanan, di mana ia langsung berbeledagan membunuh antek-antek DEI yang menyerang ke tempat tersebut. Selesai dengan itu, Henry bergegas pergi mencari Danny, dikarenakan dia yakin jika Danny pasti tak akan luput dari kejaran pasukan DEI yang telah memberitahu informasi penting tentang kebusukan dari organisasi mereka. Tepat setelah memberikan penjelasan singkat, akhirnya membuat Danny percaya di mana dia bergegas pergi ke dermaga untuk menyiapkan perahu. Sementara untuk Henry akan mengikutinya dari arah belakang. Yang setibanya di dermaga, di saat Danny sedang mencari kunci perahu, tiba-tiba datang salah seorang agen DEI dan... Selesai mengalahkan si Bongsang, akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan dermaga, di mana Danny yang sekarang telah ikut menjadi incaran DEI dapat menerima segala konsekuensi dan memutuskan untuk ikut bersama Henry kemanapun dia pergi. Sementara itu, kemudian kita akan diperkenalkan kepada petinggi agensi bernama Clay yang sedang berdiskusi dengan salah satu petinggi bernama Janet tentang kecerobohan mereka yang gagal untuk membunuh si Mamang Henry. Maka dari itu, Clay meminta kepada Janet agar segera menguji unit rahasia mereka yang disebut Project Gemini. Project apa tuh bang? Sabar dong, nanti juga saya jelasin ya. Lanjut, kembali kepada Danny yang sedang istirahat santuy setelah dikejar-kejar musuh. Tidak lama kemudian datang sahabatnya bernama Baron, di mana Baron merupakan seorang anggota DEI yang belum lama pensiun dan tinggal di Kolombia. Hingga di sana, Baron segera membawa mereka ke rumahnya agar dapat bersembunyi sementara waktu dari kejaran pasukan DEI. Yang sebelum pergi ke rumah, Henry sempat singgah di sebuah bangunan tua di mana dia belak-belakan menghubungi mantan atasannya yang bernama Asur untuk bertanya tentang alasan para petinggi yang kenapa ingin membunuhnya. Dan di tengah obrolan itulah terungkap sebuah fakta yang ternyata alasan dia diburu dikarenakan Henry yang telah membunuh seorang ilmuwan pada saat satu misinya, termasuk keputusan Henry yang memilih keluar dari agen pembunuh bayaran dan takut kebusukannya dibongkar secara terang-terangan.
Maka dari itu, Azur yang masih peduli kepada Henry memintanya agar selalu waspada dikarenakan Clay akan menjalankan sebuah unit rahasia untuk membunuhnya. This was a one-off, I swear on my son's life. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat kediaman Baron yang tanpa mereka sadari jika di luar rumah terdapat seseorang yang sedang mengintai pergerakan mereka, sehingga Henry yang sejatinya sangat waspada seketika menyadari akan pergerakan musuh dan meminta kepada teman-temannya agar pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara dia akan menjadi pengalih perhatian dan akan menangkap orang yang sedang mengincar mereka. Dan setelah teman-temannya pergi, dengan santuy Henry berjalan seperti orang normal pada umumnya. Namun semua itu berubah ketika dia melihat orang yang mengawasinya mulai bersiap menembak dan ketika melihat musuh dari atas bangunan, Henry langsung ahuleng dikarenakan wajahnya yang sama persis seperti dirinya pada saat umur 20 tahun. Dan alhasil, lokasi Henry pun mulai terdeteksi sehingga dia kabur dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Singkat cerita, tepat setelah berhasil kabur dari incaran musuh, Henry mengajak teman-temannya pergi ke Budapest, di mana dia akan bertemu seseorang bernama Yuri yang akan membantu mereka mendapatkan informasi tentang proyek Gemini, termasuk informasi terkait kebusukan dari organisasi DAI. Ketika di dalam perjalanan menuju Budapest, Denny langsung blak-blakan tentang orang yang kemarin mengejar mereka, yang kok bisa sih wajahnya mirip seperti kamu Henry. Hingga di sana Denny mengira jika orang itu merupakan anak Henry yang didapat dari hasil hubungan gelap dengan seseorang. Akan tetapi Henry menyangkal apa yang dikatakan oleh Denny, di mana dia juga sama penasaran tentang sosok dari anak muda tersebut yang kenapa bisa mirip seperti dirinya. Berpindah kepada Clay dan si anak muda bernama Junior, di mana ia adalah anak angkat yang ternyata diciptakan dari hasil kloningan, di mana Junior didoktrin agar benci kepada Denny yang seolah-olah dianggap sebagai teroris yang akan membahayakan negara mereka. Akan tetapi Junior merasa jika dia dan Henry memiliki kesamaan, entah itu insting, membaca gerakan, gaya menyerang, cara menembak, dan kemampuan bela diri, sehingga Junior belak-belakan tentang rasa penasarannya terkait sosok si Mamang Henry. Akan tetapi bukannya mendapatkan penjelasan, Clay hanya menegaskan bahwa Junior jauh lebih edan dan hebat daripada Henry, di mana dia percaya jika Junior pasti bisa untuk membunuhnya. Sesampainya di Budapest, Denny kemudian pamit menuju laboratorium dan akan melakukan tes DNA dengan sampel darah Henry dan Junior. Yang tidak lama setelah hasil tes keluar, Denny langsung terkejut dan menjelaskan kepada Henry jika Junior merupakan kloningan yang dibuat dari DNA-nya sendiri. Dan tak heran jika kemampuan Junior sama hebatnya seperti Henry. Tidak lama setelah percakapan itu, Henry akhirnya bertemu dengan si Mamang Yuri, di mana Yuri blak-blakan curhat tentang alasannya yang kenapa Henry bisa diburu oleh kelompok DAI, di mana Yuri menjelaskan bahwa dulu Clay bekerja sama dengan seorang ilmuwan jenius yang dibunuh Henry, dan sebelum tewas mereka sempat terlibat cekcok sehingga si ilmuwan memutuskan hubungan kerjasama dengan anggota DAI. Namun meskipun begitu, mereka mempunyai sebuah visi yang sama tapi tidak dengan ambisinya masing-masing, di mana si ilmuwan ingin memproduksi kloningan yang cerdas, kuat, hebat, taat, dan masih memiliki hati nurani, sementara Clay ingin memproduksi klon tentara dengan membuang sisi kemanusiaan yang terdapat pada klon tersebut. Dan untuk alasan itulah Clay yang sudah memiliki kloningan Henry memutuskan untuk langsung mengeksekusi Henry yang dianggap sudah tidak diperlukan. Terus bang, kenapa si Jack pas keluar dari agensi langsung mereka bunuh? Ya karena si Jack udah tahu rencana dan kebusukan organisasi DAI yang bakal menciptakan klon manusia super, ya otomatis jadi incaran para pasukan DAI. I was on the edge of my seat. That is wanted something else. Is that dangerous when I send a missile?
Selesai dengan itu, Henry bergegas menghubungi Janet yang merupakan salah satu mantan atasannya, di mana dia mengancam jika Janet terus mengejar, maka tidak segan Henry akan mencari dan membuatnya sampai benar-benar menderita. Bahkan tidak hanya itu, Henry lanjut meminta kepada Janet agar tidak melibatkan Danny dari masalah yang terjadi. Enjoy your latte. Di malam harinya, Henry sengaja membiarkan Danny pergi ke tempat persembunyian Junior dengan mengajaknya berdiskusi, yang ketika mereka bertemu, Junior yang masih menganggap Danny adalah musuh dari sang ayah, sontak langsung membawanya ke ruangan bawah tanah dan lanjut memasang beberapa jebakan untuk mengantisipasi jika Henry datang menyusup untuk menyelamatkannya. Namun di saat itulah, Danny mulai mendoktrin Junior dengan menjelaskan jika Henry bukanlah orang jahat seperti apa yang dipikirkan oleh Junior, akan tetapi dia adalah korban dari kebusukan kelompok DAI yang setelah mengembangkan sebuah proyek cloning atau lebih tepatnya agen Gemini dengan istilah sebuah proyek yang mengembangkan cloning manusia super dari DNA orang-orang cerdas yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. No, not exactly. I was there. Namun Junior yang polos dan muak dengan ucapan Danny langsung menyumpal mulutnya yang ketika akan lanjut diikat, datang Henry dengan berhasil melewati jebakan dan membuat Junior terpojok. Maka dari itu, Henry langsung melucuti senjata Junior sampai tidak ada satupun senjata yang tersisa. Tepat setelah membebaskan Danny, di sana Henry meminta Junior agar mau mendengarkan penjelasannya, di mana dia belak-belakan jika Junior adalah hasil cloning yang dibuat dari DNA tubuhnya pada saat 25 tahun yang lalu. Dan untuk membuktikan semua itu, Henry menjelaskan secara rinci tentang semua kesamaan di antara mereka. Dummy! Look at us! Identical. Akan tetapi Junior masih tidak percaya akan asal-usulnya, malah tidak menerima fakta tersebut, dan inilah yang terjadi. Shoot him! No, you won't! Selesai dengan itu, Danny bergegas membawa Henry menuju ke tempat Baron untuk segera mengobati luka-lukanya. Tiba di rumah, Junior yang masih penasaran akan asal-usulnya kemudian mengajak Clay berbicara empat mata, di mana Junior meminta penjelasan terkait siapa dia sebenarnya, serta benarkah Junior adalah seorang kloningan yang diciptakan dari DNA Henry. Dan bagaikan disambar guludug, Junior hanya bisa ngahulang tarik ketika Clay belak-belakan tentang kebenaran akan asal-usulnya yang memang adalah seorang cloning. Maka dari itu, muncul pundi-pundi keretakan antara hubungan mereka dikarenakan Junior yang selama ini telah dibohongi oleh sang ayah tiri, sehingga tanpa seizin Clay, dia pergi meninggalkan rumah entah kemana. Berpindah kepada Henry dan kawan-kawan yang baru sampai di Georgia, di mana tanpa mereka sadari, Junior sudah berada tepat di depan mereka dan langsung menembakkan racun lebah ke arah Henry, membuat si Mamang mulai tidak bisa bernapas dikarenakan alergi yang dideritanya. Akan tetapi, alasan Junior melakukan itu ternyata hanya untuk mengetes akan kesamaan alergi mereka, yang ketika yakin dia adalah seorang kloningan, Junior kemudian memberikan obat penawar agar Henry bisa kembali bernapas. Akan tetapi setelah mengeluarkan chip pelacak dari tubuh Henry, akhirnya Junior mulai berada di pihak mereka, yang mana tujuannya adalah untuk menghabisi Clay yang telah memanfaatkan dan menjebak mereka. Namun di dalam pertengahan jalan, ketika akan OTW menuju tempat kediaman si Bongsang, tiba-tiba Junior pun mendapatkan panggilan dari sang ayah angkat dengan memintanya untuk segera keluar dari mobil tersebut. Dan meskipun mereka berhasil selamat dari tembakan rudal, Baron sayangnya harus tewas dalam ledakan. Bersamaan dengan itu, Clay lanjut memberikan perintah kepada semua agen Gemini untuk membunuh orang-orang yang masih selamat. Maka dari itu, Henry dan Junior langsung berpencar membagi tugas, di mana Henry akan bertarung melawan pasukan Gemini, sementara Junior akan pergi ke tempat ayah angkatnya untuk membuat perhitungan. Hingga di sana terjadilah aksi tembak-menembak dan perkelahian sengit yang tidak dapat terhindarkan.
Selesai mengurus ayah angkatnya, Junior bergegas pergi membantu Henry dan Danny yang sedang terpojok dikarenakan serangan pasukan Gemini yang terus menggempur mereka, di mana di saat itu hampir saja kehabisan amunisi untuk melawan prajurit tersebut. Thank you. We're still alive. Secara bersamaan, Clay yang masih sadar meminta kepada salah satu anggota Gemini paling cepat, kuat, edan, dan tidak memiliki rasa sakit, atau dengan gelar sebagai produk mual gagal lah, untuk pergi membunuh Henry dan Junior yang telah membelot. Hingga di sana, meskipun Henry dan teman-teman telah menyerang si agen Gemini, kloningan tersebut tidak merasakan sakit meskipun ditembak, dicabok, dibanting, dierep-erep sugan, tetap masih bisa bergerak bebas dan lincah bahkan balik melawan mereka. Namun dengan kerjasama antara Henry dan Junior, akhirnya si agen Gemini berhasil ditumbangkan yang ketika topeng itu dibuka. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat jika si agen Gemini merupakan kloningan dari DNA Junior alias Henry yang ketiga. Don't you feel pain? Tidak lama setelah kejadian itu, Clay datang ke tempat mereka dan dengan penuh emosi, Junior langsung mengarahkan senapan kepada Clay. Namun dikarenakan tak ingin Junior memiliki nasib dan rasa penyesalan di masa depan, lantas di sana Henry meminta kepada Junior agar tidak membunuh ayah angkatnya, dikarenakan jika itu sampai terjadi, maka Junior akan menyesal seumur hidup. Dan setelah mendapat berbagai ancaman motivasi, akhirnya Junior pun luluh dengan memberikan senjatanya kepada Henry. Tetapi singkat cerita, kemudian film berpindah di beberapa bulan selanjutnya di mana Junior kini menempuh pendidikannya di sebuah sekolah swasta dengan Danny dan Henry yang akan selalu berperan layaknya sebagai orang tua. Put some good in the world. Oh, and I actually looked in a mirror the other day. Sehingga film ditutup dengan memperlihatkan kepada mereka yang akan menjalani hidup baru setelah resmi keluar dari anggota DEI tanpa harus khawatir dikejar-kejar oleh antek-antek organisasi tersebut. Tobrut, ending yang sangat membedulkan.